Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali di saat ini kita berjumpa lagi dalam program Tabura Injil di hari ini. Untuk itu, sebelum kita membaca akan bagian firman Tuhan di hari ini dari kitab Nahum pasal yang pertama ini, ayatnya yang ke-15, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau, ya Allah Bapa Tuhan kami. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah menyatakan kasih karunia anugerah bagi kami, selaku umat-Mu Tuhan, ketika kami dalam suasana sukacita, perayaan Natal akan kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, di tahun ini, tahun 2020 ini Tuhan. Dan di saat ini Tuhan kembali dalam program Tabura Injil Klasik Yapen Selatan. Kembali kami akan membaca, kami akan mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu yang pada hari ini diambil atau terambil dari kitab Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca, mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang sudah tercurah atas kehidupan kami, yang akan memberikan kami hikmat, pengertian, pemahaman tentang apa kebenaran, apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami umat-Mu, lewat kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman-Mu ini membaharui kehidupan kami, supaya kebenaran firman-Mu ini akan menjadi kekuatan iman bagi kami ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami di penghujung tahun 2020 ini dan memasuki tahun yang baru 2021. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup bagi kami. Amin. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi di hari ini bagian kebenaran firman Tuhan terdapat dalam kitab Nahum pasal yang pertama, ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Sekali lagi bagian firman Tuhan, lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Beginilah firman Tuhan kita di hari ini. Saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini masih ada dalam suasana sukacita damai sejahtera, di mana kita boleh merayakan akan Natal Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita selaku umat yang percaya. Dan tentunya dalam kita merayakan akan Natal sukacita, damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kita, kita senantiasa dikuatkan, kita senantiasa diingatkan oleh berita firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di hari ini tema perenungan kita adalah menyikapi berita sukacita. Saudara-saudara yang kekasih pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di hari ini kita membaca dalam kitab Nahum pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15, kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini apa yang disampaikan oleh orang-orang yang membawa kabar sukacita, damai sejahtera,
yang dinyatakan kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda, umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami tantangan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika berita firman Tuhan ini diperdengarkan, disampaikan kepada mereka, tentang bagaimana berita ataupun orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, karena pertolongan Allah sendiri kepada umat pilihannya. Sehingga ketika mereka mendengarkan berita damai sejahtera, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah mendengarkan berita damai sejahtera di dalam kehidupan mereka yang sementara tertindas, yang sementara terkekang oleh bangsa-bangsa lain? Kita bisa melihat dalam bagian firman Tuhan ini yang pertama dikatakan, rayakanlah hari rayamu. Suatu pernyataan supaya mereka bisa mengungkapkan syukur, mereka bisa merayakan akan perayaan mereka yang sebelumnya. Keadaan bangsa Israel, umat Tuhan, selama pembuangan ke Babel, mereka tidak dapat beribadah atau melaksanakan kebiasaan mereka untuk beribadah, merayakan hari raya mereka. Mereka tidak bisa melakukan persekutuan kepada Tuhan karena tekanan. Sehingga ketika berita ini sampaikan supaya mereka bisa kembali merayakan akan hari raya mereka dengan ungkapan, rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Dan ketika mereka sudah diberikan kesempatan untuk merayakan hari raya mereka, maka yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka yang kedua adalah, bayarlah nazarmu. Apa maksud firman Tuhan? Supaya mereka selain merayakan akan hari raya mereka, tetapi juga membayar nazar mereka. Nazar adalah suatu janji kepada Tuhan. Ketika kita mengalami tantangan, pergumulan, persoalan, seringkali kita berjanji kepada Tuhan, bernazar kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya terbebas dari tantangan pergumulan, kalau saya mampu melewati tantangan pergumulan di dalam kehidupan saya, maka saya akan melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Itu salah satu bentuk nazar kepada Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini pula yang terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika mereka sudah mendapatkan berita damai sejahtera, bahkan diberi kebebasan untuk merayakan hari raya mereka, maka mereka juga diingatkan untuk membayar nazar mereka. Membayar apa yang sudah mereka janjikan kepada Tuhan. Dalam tantangan, pergumulan, persoalan yang dihadapi, tetapi mereka boleh disertai oleh Tuhan, mereka boleh terlepas dari tantangan dan pergumulan itu. Sehingga ungkapan syukur yang harus dilakukan adalah bagaimana mereka membayar nazar Tuhan. Nazar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan bangsa umat Tuhan, umat Israel, ketika mereka sudah diberikan kesempatan untuk merayakan hari raya mereka, ketika mereka sudah diingatkan untuk bagaimana mereka membayar nazar janji mereka kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan meyakinkan janji penyertaan kepada mereka, bahwa tidak akan ada lagi orang dursila yang akan menyerang mereka. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Artinya bahwa penindasan, tantangan yang datang dari bangsa-bangsa Babel, bangsa yang lain, tidak akan ada lagi di dalam kehidupan mereka, umat Israel. Bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dari tantangan, dari pergumulan, perbudakan dari bangsa lain. Itu janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel.
Nah, saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini sekali lagi kita ada dalam suasana sukacita. Berita damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan bagi kita umat manusia yang percaya dan beriman kepadanya. Kita diingatkan di saat ini, di tahun yang kita lewati, tahun 2020 ini, kita mengalami tantangan yang begitu berat sebagai suatu persekutuan umat Tuhan. Lewat pandemi COVID-19 ini, kita mengalami pembatasan-pembatasan, termasuk di dalamnya kita ada dalam persekutuan. Bahkan sampai saat ini, kita belum seperti awal sebelum ada pandemi ini dalam persekutuan. Masih ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan dalam persekutuan di tengah-tengah umat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, satu hal firman Tuhan yang kita dengarkan di saat ini memberikan gambaran kepada kita, walaupun ada pembatasan-pembatasan, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari raya, hari Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bahkan kita merasakan bahwa penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan yang memampukan kita untuk masih ada dan tetap ada, berkarya di tengah-tengah dunia ini sampai saat ini. Walaupun sekali lagi kita mengalami pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kita tidak tahu kapan itu bisa berakhir. Dari tengah-tengah kehidupan kita, kita sudah ada di penghujung tahun. Tinggal berapa hari lagi kita akan melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Dan pandemi ini kita tidak tahu kapan itu berakhir. Tetapi sekali lagi satu keyakinan iman kita kepada Tuhan, bahwa ketika kita percaya, ketika kita meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kasih Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, dan berita damai sejahtera di hari Natal ini, bahwa Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Itu janji penyertaan Tuhan bagi kita sebagai umat Tuhan. Dalam tantangan pergumulan kita hadapi, kita diberikan janji Tuhan dari Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Maka janji itu yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu, janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang harus kita pegang. Walaupun mungkin kita masih akan terus mengalami pandemi ini, tetapi kita percaya bahwa janji penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, mari kita tetap percaya, kita tetap meyakini bahwa kasih karunia Allah, damai sejahtera Allah akan senantiasa menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga berkat pertolongan Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita, damai, sejahtera, berita sukacita yang kita dengarkan di hari ini lewat kitab Nahum pasal yang pertama ayat 15, itu juga menuntun kehidupan kita mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan iman bahwa anugerah keselamatan, berkat penyertaan kasih Tuhan, perlindungan Tuhan akan senantiasa ada dan selalu terus menolong, menyertai kehidupan kita. Sehingga mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itulah bentuk kita bagaimana ungkapan syukur kita. Kita membalas segala berkat kasih karunia Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian bagian firman Tuhan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah Bapa Tuhan kami. Berita sukacita Natal yang kami dengarkan di hari ini. Bagaimana kabar keselamatan, kabar sukacita, damai sejahtera yang senantiasa diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Lewat ibadah-ibadah sukacita syukur di perayaan-perayaan Natal yang sudah kami laksanakan di tengah-tengah persekutuan kami. Dan kami bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan
untuk merayakan hari raya, hari sukacita damai sejahtera di dalam kehidupan kami selaku umat-Mu Tuhan. Sehingga komitmen hidup kami ketika kami masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari sukacita, maka kami harus membayar nasar kami, janji kami kepada Tuhan, janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami membayar itu? Lewat cara hidup kami, lewat kami tetap setia dan taat pada kehendak Tuhan, supaya ketika kami menjalani kehidupan kami, mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, kami punya keyakinan iman di dalam Engkau, dalam janji-janji Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dia Immanuel, Allah menyertai kita, akan senantiasa menuntun kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Karena itu Tuhan, kami bersyukur oleh firman kebenaran-Mu Tuhan. Kiranya ini akan senantiasa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikian program Tabura Injil Klasik Yapit Selatan di hari ini. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semua sebagai umat yang percaya. Dan sekali lagi, selamat kita merayakan Natal Yesus Kristus tahun 2020 ini, dan selamat kita menyongsong tahun yang baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.